Halo teman-teman semua, aku Alvar dengan NIM 087. Aku Tisa dengan NIM 088. Aku Salwa dengan NIM 091. Aku Gilang dengan NIM 100. Aku dia dengan NIM 101. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas mengenai part 1 mengenai analisis dan penilaian ekuitas. Untuk materi yang pertama ada penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Nah, dalam analisis ekuitas, kita tidak cukup hanya melihat angka laba bersih. Kita perlu melakukan recasting dan penyesuaian laba. Apa itu recasting? Recasting berarti menyusun ulang laporan laba agar bisa memisahkan antara laba yang stabil dan berkelanjutan dengan laba yang bersifat tidak biasa, tidak konsisten, atau hanya terjadi sekali. Misalnya, keuntungan dari penjualan gedung kantor yang mana ini bukan bagian dari operasi normal, jadi tidak boleh dicampur dengan laba operasional. Recasting juga membantu kita menemukan elemennya yang dimasukkan ke dalam laba tahun ini. Padahal secara logika dan substansi seharusnya dicatat di periode sebelumnya. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih bersih, lebih akurat, dan lebih relevan untuk analisis ke depan. Untuk selanjutnya ada informasi mengenai daya tahan laba. Untuk bisa melakukan recasting dan penyesuaian laba secara akurat, kita butuh informasi yang andal dan relevan. Tapi sumbernya dari mana? Pertama, tentu saja kita ambil dari laporan laba rugi, terutama bagian-bagian berikut, yakni ada laba dari operasi yang berkelanjutan, laba dari operasi yang dihentikan, lalu ada keuntungan atau kerugian luar biasa. Dampak kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi. Lalu semua komponen ini penting untuk membantu kita memisahkan mana laba yang berulang dan bisa dipertahankan dan mana yang hanya sementara atau sekali terjadi. Oke, pernah nggak sih kamu lihat laporan laba rugi perusahaan terus ngerasa kayak, loh, ini beneran cerminan kekuatan laba mereka? Nah, disinilah pentingnya penyusunan ulang laba. Tujuannya simpel. Kita pengen tahu sebenarnya laba yang dihasilkan itu kuat dan berkelanjutan atau cuma angka sementara. Caranya, komponen-komponen laba yang ada disusun ulang, bisa dipisah-pisah, diklasifikasi ulang, atau disesuaikan dampak pajaknya. Tapi ujung-ujungnya harus tetap nyambung ke angka laba bersih di laporan. Misalnya, bagian laba dari anak perusahaan atau afiliasi yang belum dikonsolidasikan itu juga harus ikut disesuaikan. Karena kalau enggak, kita bisa salah baca kekuatan laba yang sebenarnya. Intinya, penyusunan ulang ini bantu kita lihat mana bagian laba yang betulan operasional dan mana yang cuma sekali lewat. Nah, selanjutnya mengenai penyesuaian laba dan komponen laba, kadang angka laba di laporan keuangan itu belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Makanya, sebelum kita menilai seberapa kuat atau bertahannya laba suatu perusahaan, ada satu langkah penting yaitu penyesuaian laba. Penyesuaian ini diambil dari laporan laba rugi yang sudah disusun ulang, lalu menempatkan komponen-komponennya ke periode yang lebih pas. Jadi misalnya, ada perubahan prinsip atau estimasi akuntansi. Semua periode yang kita analisis harus dibikin setara, supaya bisa dibandingin dengan fair. Contohnya, kalau ada satu komponen laba yang ternyata cuma muncul sekali dan nggak berulang, kita bisa geser itu ke periode sebelumnya, atau bahkan sebarkan ke beberapa tahun, buat ngeliat seberapa besar dampaknya ke laba operasional. Tapi penting diingat, meski penyesuaian ini bantu menilai kekuatan laba, dia nggak selalu bantu dalam melihat tren laba. Jadi intinya, sebelum ambil kesimpulan soal kinerja perusahaan, pastikan kamu itu udah ngelihat angkanya dari sudut pandang yang sudah disesuaikan. Next. Nah, setelah menyusun dan menyesuaikan laba, analisis berikutnya yaitu menentukan daya tahan laba. Manajemen laba, keragaman tren, dan insentif merupakan penentuan daya tahan laba yang potensial. Kita juga sebaiknya menilai daya tahan laba baik sepanjang siklus usaha maupun untuk jangka panjang. Nah, yang pertama ada tren dan daya tahan laba. Jadi, tren laba dapat dinilai melalui metode statistik atau dengan pernyataan tren. Tren laba seringkali mengungkapkan petunjuk mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan, serta menilai kualitas manajemen.
Mungkin salah satu motivasi utama manajemen laba adalah untuk mempengaruhi tren laba karena dalam praktik manajemen laba mengasumsikan tren laba penting bagi penilaian. Nah, yang kedua ada manajemen dan daya tahan laba. Jadi manajemen laba itu teknik yang dipakai suatu perusahaan untuk mengatur laporan keuangan supaya kelihatan lebih bagus atau stabil dari aslinya. Ada beberapa cara yang sering dipakai, misalnya menghapus keuntungan atau kerugian yang nggak biasa, mengakui beban masa depan di periode sekarang alias dengan teknik mandi besar, lalu juga menurunkan nilai aset secara drastis. Bahkan ada yang mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban supaya tren laba terlihat bagus. Jadi penting banget buat hati-hati saat menilai laporan keuangan, karena bisa jadi itu hasil rekayasa manajemen. Yang selanjutnya mengenai insentif dan daya tahan manajemen. Untuk insentif manajemen turut mempengaruhi persistensi laba sebuah perusahaan. Dalam beberapa kasus, manajer, karyawan, atau pemilik lebih memilih untuk melakukan manajemen laba demi kepentingan pribadi, menjaga citra, atau memenuhi syarat pinjaman, terutama saat kondisi perusahaan itu tengah sulit. Sementara di saat kinerja tengah bagus, manajemen itu terkadang juga melakukan perataan laba demi menjaga kesan pertumbuhannya itu tetap stabil. Praktik manajemen laba biasanya diawali dengan melaporkan laba lebih rendah dan menyisihkan selisihnya sebagai cadangan, yang nantinya itu dapat digunakan saat laba turun. Cara seperti ini memang kontroversial, tapi bukan tujuan yang seharusnya diberlakukan. Analisis yang matang lebih memilih untuk melihat laba apa adanya disertai penjelasan dari manajemen sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jujur mengenai kondisi perusahaan. Kemudian, selain manajemen laba, aspek lain yang juga penting untuk dianalisa adalah pos-pos laba yang sifatnya sementara atau transitori dan berkelanjutan atau persisten. Dalam proses peramalan, pos yang stabil itu lebih dapat diandalkan, sedangkan pos yang sifatnya satu kali harus diperlakukan lebih hati-hati. Nah, di sini analisis dan interpretasi pos sementara itu bertujuan untuk melihat apakah pos tersebut itu memang terjadi satu kali, tidak biasa, atau bukan bagian dari operasi bisnis yang rutin. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian. Dengan begitu, laporan laba itu dapat lebih menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sehingga prediksi laba itu lebih matang dan dapat diandalkan. Oke, selanjutnya yaitu menentukan daya tahan atau sifat sementara suatu pos. Semua laba kelihatan bagus, tapi apakah semuanya benar-benar tahan lama? Jadi dalam analisis laporan keuangan, kita nggak cuma lihat angka, tapi juga kualitasnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menentukan daya tahan suatu pos. Artinya, kita bedakan mana pendapatan atau beban yang bersifat rutin dan berkelanjutan, dan mana yang sementara atau tidak berulang. Contoh, keuntungan dari jual aset tanah bisa jadi besar, tapi itu one time only, bukan cerminan performa bisnis yang sesungguhnya. Dengan memilah pos-pos ini, kita bisa menilai apakah laba yang tercatat benar-benar bisa dipertahankan di masa depan atau cuma efek bonus sementara. Nah, kemudian penyesuaian pos luar biasa yang mencerminkan daya tahan. Lalu, gimana cara kita bikin laporan keuangan lebih jujur dan mencerminkan kenyataan? Jawabannya adalah penyesuaian pos luar biasa. Pos luar biasa itu seperti badai, datang mendadak, berdampak besar, tapi jarang terjadi. Contohnya bencana alam, tuntutan hukum besar, atau akuisisi mendadak. Kita perlu menyesuaikannya agar analisis keuangan jadi lebih normalized, lebih representatif untuk masa depan. Jadi pendapatan dan beban luar biasa ini biasanya dikeluarkan dari perhitungan laba berkelanjutan, biar kita bisa fokus pada core bisnisnya. Hasilnya, evaluasi kinerja jadi lebih adil dan prediksi ke depan pun lebih akurat. Oke, sekian video part 1 dari analisis dan penilaian ekuitas. Untuk materi selanjutnya bakal kita lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman.